Oke, kita akan bahas contoh satu ini, yaitu kita akan menunjukkan bahwa jika fz-nya sama dengan I kali konjugat Z per 2 di dalam open disk atau di dalam dilated neighborhood, modulus dari Z kecil dari 1, maka limit dari fz, di mana fz-nya adalah ini, untuk Z yang menuju 1 itu hasilnya harusnya sama dengan I per 2. Nah, kita buktikan di sini. Kita akan menggunakan definisi dari limit secara matematis yang ini. Ya, jadi modulus dari fz dikurang I per 2, dari sini modulus dari fz, karena kan kita harus membuktikan limit fz ini sama dengan ini ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa modulus dari fz dikurang I per 2 ini kecil dari epsilon. Nah, modulus dari fz dikurang I per 2 itu sama dengan modulus dari I kali Z konjugat per 2 dikurang I per 2. Fz ini diganti dengan I kali Z konjugat sesuai dengan formula dari fungsi fz-nya. Nah, sama dengan di sini, di dua suku ini sama-sama mengandung I per 2, maka kita keluarkan I per 2-nya, kemudian dikali dengan Z konjugat dikurang 1 ya, sedemikian sehingga I per 2 kali Z konjugat kan ini dia, I kali Z konjugat per 2, kemudian I per 2 dikurang 1 sama dengan I per 2, ini dia. Nah, kemudian perkalian ini bisa kita pisah saja modulusnya, atau seperti nilai mutlak, modulus dari I per 2 kali Z konjugat dikurang 1 sama artinya dengan modulus dari I per 2 dikali modulus dari Z konjugat dikurang 1. Nah, modulus dari I per 2 ini nilainya sama dengan setengah. Kenapa? Karena dari sini modulus dari I per 2 sama artinya dengan modulus dari 0 ditambah setengah I. Karena kan di sini tidak ada bagian realnya ya, maka bagian realnya kita bisa tuliskan 0. I per 2 ini berarti bagian imajinernya adalah setengah. Jadi I per 2 sama artinya dengan 0 tambah setengah kali I. Dan modulus dari ini adalah akar dari 0 kuadrat ditambah setengah kuadrat. 0 kuadrat kan 0 ya, ditambah setengah kuadrat. Nah, bilangan kuadrat kemudian diakarkan, maka mereka saling habis ya, sehingga tersisa sama dengan setengah. Sehingga modulus dari I per 2 itu sama dengan setengah. Maka di sini digantilah modulus dari I per 2 dengan setengah. Kemudian modulus dari Z konjugat dikurang 1 sama artinya dengan modulus dari Z dikurang 1. Karena modulus dari Z itu sama saja dengan modulus dari Z konjugat. Karena kan yang diperhatikan adalah bagian real dan bagian imajinernya saja. Kalau Z itu kan X ditambah YI ya, operasinya ditambah. Tapi kalau Z konjugat bentuknya adalah X dikurang YI. Toh modulus mereka akan sama saja, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau di sini modulusnya akar dari X kuadrat ditambah negatif Y dikuadratkan. Negatif Y dikuadratkan itu kan juga nilainya sama dengan Y kuadrat, sehingga modulus dari ini sama saja dengan modulus dari ini. Dan oleh karena itu modulus dari Z konjugat dikurang 1 sama saja dengan modulus dari Z dikurang 1. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, kita mau menemukan modulus dari Z kurang 1 ini kecil dari berapa sih nanti kaitannya dengan delta ya. Nah, setengah kali modulus Z kurang 1 harus kita klaim kecil dari epsilon, karena kan kita akan membuktikan ya. Kalau kita akan membuktikan berarti kita boleh dong klaim bahwa ini harusnya kecil dari epsilon. Modulus dari Fz dikurang I per 2 harus kecil dari epsilon. Berarti setengah kali modulus Z kurang 1 harus kecil dari epsilon. Karena ini memang sama dengan ini. Kan proses kita secara matematis benar ya. Nah, dengan demikian modulus dari Z kurang 1 saja akan kecil dari 2 kali epsilon. Karena kali setengah di kiri pindah ke kanan jadi bagi setengah atau kali 2 ya. Jadi modulus dari Z kurang 1 kecil dari 2 kali epsilon. Nah, modulus dari Z kurang 1 ini itu kan nanti untuk mengetahui deltanya ya. Nah, modulus dari Z kurang Z0 kecil dari delta. Di sini modulus dari Z dikurang Z0, di mana Z0-nya adalah 1 kecil dari 2 kali epsilon. Maka kita bisa pilih saja yang 2 epsilon ini berperan sebagai deltanya. Nah, by the way, ini merupakan sebenarnya proses perhitungan di balik layar. Jawaban secara formilnya harusnya begini. Jadi emang begini sih, jadi dicoret-coret, kita tulis dulu. Karena untuk membuktikan apakah benar limit dari ini sama dengan ini, kita harus membuktikan bahwa untuk setiap epsilon harus ada loh deltanya. Nah, bagaimana menemukan deltanya? Nah, beginilah caranya. Jadi yang ini kita klaim sebagai deltanya. Nah, sehingga jawaban formelnya adalah begini.
Untuk setiap epsilon, saya pikir sudah terbiasa ya dengan notasi ini. Untuk setiap epsilon positif, kita pilih delta sama dengan 2 kali epsilon, sedemikian sehingga modulus dari Fz dikurang I per 2 sama dengan, nah penjelasan ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sama dengan yang di sini. Oke, sedemikian sehingga modulus dari Fz dikurang I per 2 itu kecil dari setengah kali 2 kali epsilon. Setengah yang ini dia dilanjutkan, kemudian modulus dari Z kurang 1 itu kan kecil dari 2 kali epsilon, karena di sini kita lanjutkan jika modulus dari Z kurang 1 itu kecil dari delta, di mana deltanya sama dengan 2 kali epsilon. Nah, di sini modulus dari Z kurang 1 itu kecil dari 2 kali epsilon, karena kan dari sini ya. Oke, nah setengah kali 2 kali epsilon itu sama dengan epsilon, sehingga terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif dan kita ada loh delta yaitu sama dengan 2 kali epsilon, sedemikian sehingga modulus dari Fz dikurang I per 2 ini kecil dari setengah kali 2 kali epsilon atau sama dengan kecil dari epsilon jika modulus dari Z kurang satunya itu kecil dari delta, di mana deltanya itu adalah 2 kali epsilon. Nah, udah terbuktilah ini benar adanya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan nilai limit dari Fz untuk Z menuju 1 itu? Ya, metode menghitung limit pada fungsi kompleks bisa dibilang sama saja dengan metode menghitung limit untuk pada fungsi real. Yaitu pada awalnya kita bisa main substitusi saja. Nah, di sini limit dari Fz untuk Z menuju 1 berarti sama dengan limit dari I kali Z konjugat per 2 untuk Z menuju 1. Karena kan Fz-nya dikatakan ini ya. Nah, kita substitusilah ini diganti Z-nya dengan 1. Nah, Z-nya kan sama dengan 1. Kita ganti Z-nya dengan 1 seolah-olah demikian ya. Nah, karena di sini Z konjugat, berarti kan di sini 1 konjugat. Jadi I kali 1 konjugat dibagi 2. Nah, 1 konjugat itu nilainya adalah 1. Kenapa? Karena Z konjugat itu sama dengan X plus Y konjugat. Nah, X plus Y konjugat sama dengan X dikurang I kali Y. Sehingga 1 konjugat itu sama dengan 1 ditambah 0 kali I konjugat. Karena kan 1 ini menunjukkan bahwa dia hanya bagian realnya saja, tidak ada bagian imajiner, sehingga bagian imajinernya adalah 0. Nah, 1 tambah 0 kali I konjugat itu sama dengan 1 dikurang 0 I konjugat. Nah, dikurang 0 I kan sama aja artinya dengan 0 ya, sehingga sama dengan 1. Dengan demikian, konjugat dari 1 sama dengan 1 juga. Makanya di sini konjugat dari 1 diganti dengan 1. Kemudian I kali 1 per 2 sama dengan I per 2. Udah, dengan demikian, limit dari I kali Z konjugat per 2 untuk Z yang menuju 1 adalah I per 2. Buktinya ya seperti ini. Namun kalau ditanyakan temukan nilai limitnya ya sampai sini saja cukup. Nah, secara geometris kalau kita lihat di bukunya adalah ditampilkan seperti ini. Tadi kan untuk Z yang menuju 1 ya, dikatakan nilai limitnya Z menuju 1. Z menuju 1 berarti 1 ini kan hanya bagian realnya saja. Sehingga titik 1 ini berada di sumbu X ya, di mana bagian imajinernya kan 0. Maka inilah dia titik 1. Open disk atau dilated neighborhood dari 1 itu salah satunya adalah yang ini. Oke, nah di sini deltanya sama dengan 2 kali epsilon. Untuk Z yang berada di dalam ini, maka nilai limitnya itu adalah nilai fungsinya itu akan berada di sekitar sini. Dimana ini adalah titik I per 2. I per 2 itu kan berarti bagian imajinernya adalah setengah, bagian realnya 0. Maka titik I per 2 itu terletak di sumbu yang vertikal ini. Oke, nah ini adalah titik I per 2. Kemudian dilated neighborhood-nya adalah ini. Oke, nah artinya adalah setiap titik Z yang berada di sekitar 1 ini dengan dengan jarak sejauh 2 kali epsilon, maka nilai fungsinya akan berada di sekitar I per 2 ini. Oke, itu secara interpretasinya.